Ya Rahma, ini kan sekarang weekend dan juga pas banget ini tanggal muda gitu ya. Ini saat yang tepat untuk berburu kuliner, bener nggak? Pas banget, karena setiap hari Minggu Ya. Net5 punya yang namanya segmen Surga Kuliner. Nah sekarang ini kita bahas surga kulinernya nih, kemana nih? Ini ada segmen Surga Kulinernya di Cikini Gondang Dia. Nah, banyak kan tuh makanan enak di dua tempat ini. Wah kalau itu aku tahu banget, dan di sana ya memang banyak sekali aneka tempat gitu yang juga legendaris. Seperti Iya. ada bubur cikini gitu kan, dan juga iya ada nasi bener. uduk Gondang Dia tuh enak banget. Nyam, nyam, nyam. Kita langsung ke sana Riz kayaknya hari ini ya. Yang di rumah gimana, mau ikut? Ya, yuk ikut kita. Liputannya sekaligus menutup Net5 pagi ini. Saya Rahma Hayuning Dia. Dan saya Aris Sanjaya, terima kasih. Selamat berburu surga kuliner dan Selamat berakhir pekan. Gado-gado dengan bumbu kacang spesial. Soto dengan kuah gurih nan menggoda. Bubur sehat dengan telur setengah matang. Dan nasi uduk Betawi yang harum dan nikmat. Siapa yang bisa menolak semua kelezatan ini? Segala jenis makanan ini bisa dengan mudah ditemui di kawasan Cikini Gondang Dia, Jakarta Pusat. Kawasan ini amat pantas disebut salah satu surga kuliner di Jakarta. Bicara kuliner Cikini, wajib bicara kuliner legendaris yang satu ini, Gado-gado Bonbin. Gado-gado Bonbin ada sejak tahun 1960. Di usianya yang sudah lebih dari setengah abad, warung sederhana ini kian ramai pembeli. Sama seperti gado-gado lainnya, gado-gado ini terdiri dari campuran beberapa sayuran, seperti kol, bayam, kacang panjang, kentang, dan timun. Juga dilengkapi tahu dan lontong atau nasi. Dan ini resep andalannya, bumbu kacang. Cuma baru 3-4 tahun baru makan di sini. Jadi langganan gara-gara ya pertama tempat terdekat, strategis. Lalu yang kedua ya ciri khas bumbunya yang tidak bisa dicari di mana-mana. Bumbunya. Rasanya yang dimakan itu ada rasa medenya. Nah itu dia ciri khasnya di sini. Bumbu kacang dibuat dengan cara disangrai, baru kemudian dimasak kembali hingga menghasilkan tekstur kacang yang berbeda. Dinamakan Gado-gado Bonbin karena dulu warung ini dekat dengan kebun binatang yang kini telah berubah menjadi Taman Ismail Marzuki. Juga karena nama jalan di depan warung gado-gado ini dulunya adalah Jalan Bonbin 3. Kebun binatang itu dulu kebun binatangnya Raden Saleh. Ceritanya tuh piaraannya gitu kan. Jadi kalau Raden Saleh mau ngelukis macan apa gitu kan, dia kan udah ada macan, ada apa gitu kan. Nah sedang kebun binatang itu nyambungnya sampai ke rumah sakit Cikini. Rumah sakit Cikini itu masih bekas rumahnya Raden Saleh dulu gitu. Dalam sehari 200 porsi gado-gado laku terjual. Paling pas gado-gado dipasangkan dengan cendol pink seharga Rp14.000. Harga satu porsi gado-gado Rp30.000. Cukup mahal memang, namun rasa memang kerap tidak bisa diukur dengan uang. Dari kuliner berbumbu kacang, kita lanjut berburu kuliner favorit lainnya, masih di sekitar kawasan Cikini Gondang Dia. Tepatnya tak jauh dari stasiun kereta api Gondang Dia. Di sini ada makanan gurih berkuah, soto Betawi Pak Iyus. Soto ini sudah ada sejak tahun 1973. Dan dari awal berdiri hingga saat ini, rasa sotonya tetap dipertahankan. Andalannya terletak di kuah yang terbuat dari susu murni dan santan. Gurih kuahnya lah yang telah memikat pembeli pemula untuk selalu datang lagi. Seperti dia yang baru 5 kali makan di tempat ini. Rasanya enak banget, nggak mateh, terus nggak bikin enak, dan porsinya pas ya. Sekali makan tuh langsung kenyang.
Warung soto sederhana ini juga memiliki pelanggan setia, termasuk Edi yang tak bosan menyambangi kuliner satu ini selama 30 tahun terakhir. Lebih gurih ya kalau bagi saya, gitu loh. Lebih gurih, walaupun udah sekarang kantor saya udah jauh di Cawang, ya kalau mau makan sini ya mau makan di sini. Semangkuk rasa gurih ini harganya Rp37.000. Warung buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dalam sehari lebih dari 150 orang datang ke warung soto Pak Yus ini. Nah, bagi yang datang di saat jam makan siang, siap-siap menunggu giliran ya. Karena tempat ini selalu ramai terlebih di waktu santap siang. Malam, godaan kuliner di Cikini tak jua menyurut. Dan bubur adalah pilihan yang tepat untuk melewati malam. Apalagi kalau bukan bubur Haji Sulaiman. Ini salah satu bubur paling populer di Jakarta, kondang dengan sebutan burcik. Burcik disajikan dengan suwiran ayam dan cakwe. Ciri khas burcik, ini dia. Telur mentah yang disajikan langsung di atas bubur panas. Telur yang dipakai telur ayam kampung. Uniknya bubur Cikini ini karena telur mentahnya dibiarkan matang di dalam bubur yang panas. Dan tidak usah khawatir karena rasa buburnya tidak terasa amis sama sekali. Karena ada campuran jahe di dalam kaldu ayamnya. Bubur ini dimasak sekitar 4 jam. Kaldu ayam yang semarak aroma jahe ini langsung diaduk di dalam panci bubur agar bumbu meresap. Bubur Cikini sudah ada sejak tahun 1980-an dan setiap harinya Burcik dapat menjual 200 hingga 300 porsi bubur ayam. Burcik buka dari pukul 7 malam sampai setengah 12 malam. Harganya antara Rp15.000 hingga Rp18.000. Makan malam bubur saja tak cukup membuat saya kenyang. Saya tak perlu khawatir. Surga kuliner di daerah ini masih punya banyak pilihan makanan di penghujung hari. Termasuk yang satu ini. Nasi uduk Gondang Dia yang sudah 20 tahun meramaikan bursa kuliner di tempat ini. Nasi uduk Gondang Dia tuh bedanya dengan nasi uduk lain ya. Pertama tuh rasa. Kita menggunakan beras yang beda dengan nasi uduk lain. Kita menggunakan beras yang pulen. Sehingga pelanggan kita tuh sering bertanya gitu, Bu, ini apa beras campur ketan gitu. Jadi mereka padahal itu beras murni. Jadi tentu bisa dibedakan ya mana yang beras seperti ketan dengan beras yang biasanya nasi uduk lain pakai. Tak salah memang mampir ke tempat ini. Ramainya pengunjung menjadi jaminan rasa. Sehari nasi uduk Gondang Dia menghabiskan 50 kg beras. Menu andalan untuk disantap bersama nasi uduk adalah ayam goreng dan paru. Harga nasi uduknya Rp5.500 per buah. Lauknya dari Rp11.000 hingga Rp45.000. Ini dia yang membedakan nasi uduk Gondang Dia dengan nasi uduk pada umumnya. Karena nasi uduk ini dibungkus rapat dengan daun pisang dan tradisi ini sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu sejak berdirinya nasi uduk Gondang Dia. Selain nasi uduk, ada pula nasi ulam khas Betawi yang dibuat dari campuran serundeng, teri, dan bawang goreng yang diaduk jadi satu.
Nasi uduk Gondang Dia buka dari pukul 10 pagi hingga 11 malam. Dan dalam sehari, sekitar 400 orang singgah untuk mencicipi salah satu nasi uduk ternama di Jakarta ini. Nah, para pecinta kuliner, sepakat kan jika kawasan Cikini Gondang Dia menyandang predikat surga kuliner? Jadi jika Anda bingung mau cari makan di mana, mampir saja ke tempat ini. Sejenak larutkan diri Anda dalam seporsi kelezatan yang ditawarkan surga kuliner Cikini Gondang Dia. Intan Novianti, Sarah Narulita melaporkan untuk NET.